Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal manajemen keuangan yang berjudul Deteksi Masalah Fintech P2P Lending di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 2 di sini ada Ulum Permana, kemudian ada Muhammad Syahrozi, ada Witri Febrianti Nurrohmah, ada Ranti, dan ada saya Evi Mariani. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Transformasi digital telah berdampak pada sektor keuangan. Teknologi di bidang keuangan yang biasa dikenal dengan financial technology atau biasa disebut dengan fintech. Fintech ini tidak hanya mempengaruhi di bidang ekonomi dan bisnis, tetapi di bidang ilmu komputer, khususnya sistem informasi. Fintech telah bersaing dengan layanan keuangan tradisional, menawarkan layanan yang berpusat pada pelanggan dan menggunakan teknologi internet untuk mempermudah akses. Model bisnis fintech ini menangani pendanaan, pembayaran, manajemen kekayaan, pasar modal, dan layanan asuransi. Perkembangan industri fintech yang sangat tinggi karena fintech lahir untuk memfasilitasi lebih banyak pinjaman kepada usaha kecil dan menengah atau UMK. P2P merupakan sektor fintech, yang mana P2P ini merupakan praktik mendanai individu yang tidak terkait mitra tanpa melalui bank umum. P2P lending dilakukan secara online melalui berbagai platform pinjaman dan alat pengecekan kredit yang dikembangkan sendiri oleh perusahaan P2P lending. OJK dalam hal ini adalah lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi layanan keuangan, termasuk praktik fintech. Hingga akhir 2019, OJK, Otoritas Keuangan di Indonesia, mencatat 164 perusahaan fintech P2P lending terdaftar dan berizin. Namun sejak awal 2018, Satgas Waspada Investasi atau SWI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.350 platform fintech ilegal. Praktik fintech ilegal ini memiliki mekanisme di luar tanggung jawab dan wewenang OJK, termasuk risiko pengumpulan dan distribusi data pribadi. Inti dari penelitian ini adalah untuk membahas lanskap fintech P2P lending di Indonesia. Dari Berita Online Indonesia, mendalami kasus fintech P2P lending di Indonesia serta memahami bagaimana aturan dan kebijakannya. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan OJK, SWI, Kemenkominfo, dan Asosiasi Fintech diharapkan segera menyepakati kode etik industri fintech lending. Praktik P2P lending di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang tentang penyelenggaraan fintech lending berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan aturan tersebut, praktik fintech yang terdaftar dan berizin harus memenuhi beberapa kriteria seperti regulasi dalam pengawasan, bunga dan denda, kepatuhan terhadap regulasi, proses penagihan, bergabung dengan asosiasi, persyaratan pinjaman, serta layanan pengaduan pelanggan, dan pembatasan akses data pribadi. Nah, kemudian di sini ada fenomena penelitian meningkatnya minat pengguna pinjaman online atau peer-to-peer, yang mana peer-to-peer lending ini juga menyebabkan munculnya platform fintech ilegal. P2P lending ini adalah praktik mendanai individu yang tidak terkait mitra tanpa melalui bank umum. Hampir 10 kali lebih banyak platform fintech yang mencoba beroperasi di luar peraturan dibandingkan yang beroperasi secara legal di Indonesia. Berdasarkan laporan OJK, akumulasi jumlah fintech loan di Indonesia pada Desember 2019 mencapai 54,772 triliun rupiah dan meningkat sebesar 166,51%. OJK 2019B, lihat
pada gambar 1. Kemudian pada September 2019 jumlah rekening pemberi pinjaman telah mencapai 558.766 entitas, meningkat 169,28% dari tahun 2017. Menurut Pohan, pertumbuhan ini terjadi karena pengguna aplikasi P2P Lending Indonesia mengapresiasi kecepatan permintaan yang disetujui sebagai alternatif pendanaan tradisional. Selain itu juga berdasarkan hasil fokus group discussion atau FGD, peneliti menemukan permasalahan kasus dan permasalahan pada platform P2P Lending di Indonesia, yaitu kesadaran masyarakat tentang P2P Lending atau pemahaman pengguna, kebocoran data dan pembatas akses data, termasuk perlindungan data pribadi, penipuan data pribadi, fintech lending ilegal, dan etika pemasaran produk. Kemudian berikutnya terdapat gap empiris. Di sisi lain, harapan awal munculnya platform P2P Lending adalah untuk menyediakan pendanaan bagi usaha kecil dan menengah. Ada alternatif skema pembayaran berupa pinjaman berbasis syariah dan rencana bagi hasil. Proses pinjaman, biaya pinjaman, bunga, jumlah pinjaman, dan fleksibilitas pinjaman mempengaruhi UKM untuk mendapatkan dana pinjaman. Namun, ada kesenjangan di mana hasil penelitian Kohardinata 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan P2P lending di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Hal ini terjadi karena platform memasuki persaingan melalui pasar yang kurang menarik bagi masyarakat. Oke, kemudian di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama adalah bagaimana landscape fintech P2P lending di Indonesia dari data berita online Indonesia, mendalami kasus fintech P2P lending di Indonesia, serta bagaimana memahami aturan dan kebijakannya. Kemudian maksud dan tujuan penelitian adalah untuk membahas landscape fintech P2P lending di Indonesia dari data berita online Indonesia, mendalami kasus fintech P2P lending di Indonesia, serta memahami aturan dan kebijakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti, NIM 51121818060. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kajian pustaka. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai pinjaman peer-to-peer, yang mana merupakan bidang studi pada berbagai penelitian teknologi keuangan, yang mana pada saat ini studi tentang topik ini sedang diperbincangkan atau sedang berkembang. Kemudian fokus pada jurnal penelitian yang kami bahas saat ini adalah model P2P lending. Nah, P2P lending merupakan model bisnis baru yang menyatukan peminjam dan pemberi pinjaman dalam satu platform yang sama, dikutip dari Suryono dan kawan-kawan. Nah, untuk P2P lending ini sendiri dioperasikan secara digital melalui platform dengan permintaan-permintaan yang dievaluasi oleh komite investasi sebelum melakukan investasi. Kemudian P2P lending ini sendiri fokus terhadap pengendalian risiko kredit. Nah, terdapat beberapa proses bisnis dalam P2P lending seperti proses pendaftaran peminjaman, proses penilaian risiko kredit, pencairan, penagihan, pengembalian dana, atau pembayaran, dan yang terakhir adalah proses investasi yang dilakukan oleh pemberi pinjaman. Dikutip dari Suryono dan kawan-kawan tahun 2019. Kemudian, untuk penelitian saat ini tidak hanya berfokus pada penilaian risiko kredit saja, tetapi adalah fokus bagaimana cara investor dalam mengevaluasi peminjam dengan memasukkan karakteristik demografisnya, dikutip dari Chen dan kawan-kawan tahun 2020. Selanjutnya, untuk pasar peer-to-peer ini sendiri pertama kali muncul di negara-negara maju dengan sistem inti kredit yang matang serta penegakan hukum yang lebih efektif daripada pasar di negara berkembang. Kemudian di Indonesia sendiri peer-to-peer lending ini dijadikan solusi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan. Nah, kehadiran
fintech lending ini sendiri merupakan dampak dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang formal. Dikutip dari Abu Bakar dan Handayani tahun 2018. Kemudian selanjutnya di Indonesia, fintech ini sendiri terdapat atau dibagi menjadi dua, yaitu fintech 2.0 dan 3.0. Untuk 2.0 yaitu pengembangan fintech yang dilakukan oleh industri jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sementara itu, fintech 3.0 merupakan fintech yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan startup. Dikutip dari Yunus tahun 2019. Nah, untuk P2P lending ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang pada tahun 2016 lalu, dan untuk peer-to-peer lending ini sendiri merupakan salah satu platform yang telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, pada peer-to-peer lending ini sendiri, pemberi pinjaman dapat memberikan pinjaman mulai dari 3 juta rupiah atau setara dengan 222 US dollar kepada pengusaha wanita di pedesaan, kapan saja, di mana saja, dan serta menghasilkan keuntungan. Dikutip dari Saputra dan kawan-kawan tahun 2019. Nah, untuk harapan awal kemunculan platform P2P lending ini sendiri adalah untuk menyediakan pendanaan bagi usaha kecil menengah atau UKM. Terdapat beberapa alternatif skema pembayaran berupa peminjaman berbasis syariah, serta berbagai profil rencana lainnya. Dikutip dari Hudayfi tahun 2020. Nah, kemudian untuk proses peminjaman, biaya peminjaman, bunga, jumlah pinjaman, dan pinjaman yang fleksibel, yaitu hal-hal yang mempengaruhi UKM dalam untuk mendapatkan dana pinjaman. Jadi UKM untuk mendapatkan dana pinjaman harus memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya, di samping itu terdapat beberapa kesenjangan di mana hasil penelitian yang dilakukan oleh Kohardinata tahun 2020 menunjukkan bahwa ternyata pertumbuhan P2P lending di Indonesia tidak signifikan dan tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan kredit bank. Hal ini terjadi karena platform memasuki persaingan melalui pasar yang kurang menarik bagi masyarakatnya. Hal ini juga terjadi karena masih dalam proses pengembangan kualitas produk dan layanan. Dikutip dari Kohardinata dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, untuk menurut Yunus tahun 2019 berpendapat bahwa platform P2P lending di Singapura jika dibandingkan dengan Indonesia lebih transparan. Untuk itu di Indonesia diperlukan adanya portofolio teknik dan praktik pendanaan serta mitigasi risiko yang mendukung keuangan. Dikutip dari Usanti dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, selain itu, jika dilihat dari perkembangan peer-to-peer lending di berbagai negara, Indonesia termasuk paling lamban. Nah, sekian presentasi dari saya, penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya Muhammad Syorozi, NIM 022 akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Berdasarkan data yang terlihat, dapat diindikasikan bahwa penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selanjutnya objek penelitian kali ini yaitu pinjaman online atau peer-to-peer atau P2P lending, yaitu praktik pendanaan individu yang terkait atau mitra tanpa melalui bank konvensional seperti Bank Mandiri, Bank BCA, dan lain-lain. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian kali ini bertempat di Indonesia dengan masyarakat yang menggunakan internet. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian kali ini sebanyak 52 juta pengguna infrastruktur digital yang sebagian besar berada di Pulau Jawa, sekitar 18 juta pengguna, menurut Iman tahun 2018. Sedangkan sampelnya sendiri, sampel pada penelitian kali ini, menurut OJK, mencatat ada 153 platform P2P lending per November 2020. Sedangkan untuk teknik samplingnya sendiri, pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik sampling probability sampling, atau lebih tepatnya sampling area, yang mana sampling area ini mencakup daerah-daerah. Maka dari itu,
kami menyimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan sampling area. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selamat malam. Saya Witri NIM 024 akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini ada jenis dan sumber data. Peneliti menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitiannya. Teknik focus group discussion untuk memperoleh data dari 4 stakeholder di industri P2P lending di Indonesia. Diskusi grup ini dilakukan secara online melalui aplikasi teleconference pada September 2020. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian peneliti memilih pendekatan studi kasus tunggal untuk mempertanyakan fenomena terkini yang bisa ditemukan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan software FOS Viewer untuk membangun kata kunci dari kumpulan berita online di Indonesia. Pertama dari data review Google Play Store dan pre-processing data dari 1.100 artikel berita online yang diperoleh dari Tribun News, Detik.com, Okezone, dan sebagainya, yang dianggap situs berita yang paling banyak dikunjungi. Lalu ada teknik analisis data. Peneliti menggunakan software kualitatif NVI VO 12 untuk membantu menganalisis data. Software ini digunakan untuk memfasilitasi analisis FGD atau Focus Group Discussion, lalu data dari FGD ini ditranskrip ke ekstensi PDF sebelum pemeriksaan. Nah, pilihan ini dapat dibenarkan untuk penelitian hanya karena fokus peneliti adalah pada masalah, peran, dan proses pengawasan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, saya akan menyampaikan definisi mengenai fintech peer-to-peer lending, di mana fintech peer-to-peer lending merupakan sebuah praktik pinjam-meminjam dana tanpa lembaga bank sebagai perantara. Jadi di dalam fintech peer-to-peer lending ini yang menjadi perantara antara peminjam dana dengan yang meminjamkan dana adalah sebuah platform, di mana menurut OJK platform pinjaman online adalah penyedia jasa keuangan yang terhubung ke internet, di mana platform ini menghubungkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik. Salah satu contoh dari platform pinjaman online adalah Kredit Pintar yang diciptakan atau dibuat oleh perusahaan Kredit Pintar Indonesia. Baik, untuk poin selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pemangku kepentingan fintech peer-to-peer lending di Indonesia. Yang pertama ada orang yang menerima pinjaman atau borrower dan orang yang memberi pinjaman atau lender, di mana kedua pihak ini dihubungkan oleh sebuah platform yang dijalankan oleh organisasi yang membuat platform itu sendiri, di mana organisasi yang membuat platform ini diawasi oleh Financial Service Authority atau OJK, serta diawasi juga oleh Investment Alert Task Force atau gugus tugas waspada investasi, serta diawasi juga oleh Menteri Communication dan Informasi. Baik, untuk poin selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peraturan atau kebijakan yang diberlakukan di Indonesia terhadap kegiatan fintech peer-to-peer lending di Indonesia. Yang pertama ada peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang peer-to-peer lending atau P2P lending, di mana sebuah organisasi yang membuat platform pinjaman online harus mendaftarkan terlebih dahulu platformnya terhadap OJK. Selanjutnya
ada peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, di mana intinya peraturan ini organisasi yang membuat sebuah platform pinjaman online harus mendaftarkan platformnya kepada Menteri Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya ada peraturan Menteri TIK nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, di mana peraturan ini menyangkut mengenai perlindungan data pribadi, penyimpanan, penampilan, pengumuman, transmisi dan penyebaran, serta penghancuran data pribadi. Baik, untuk poin selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai daftar platform peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK, di mana ada 157 perusahaan dan 124 platform terdaftar dan 33 platform berlisensi. Dari total 157 perusahaan itu ada 146 platform konvensional dan ada 11 platform syariah. Ada satu operator fintech lending yang sertifikasinya atau kategori pendaftarannya telah dibatalkan oleh OJK, yaitu ada PT Asetku Mitra Bangsa atau Aset Kita. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai masalah platform peer-to-peer lending di Indonesia. Ada beberapa masalah yang rentan terjadi pada platform peer-to-peer lending di Indonesia. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat tentang peer-to-peer lending atau pemahaman pengguna. Jadi banyak masyarakat yang bisa menggunakan namun mengabaikan peraturan yang ada di dalam platform atau pinjaman online tersebut gitu. Selanjutnya ada kebocoran data dan pembatasan akses data. Jadi dalam kebocoran data ini sering terjadi adanya penipuan data pribadi. Jadi perlu dilakukan perlindungan terhadap data pribadi. Selanjutnya ada illegal fintech lending. Jadi illegal fintech lending itu adalah sebuah platform fintech peer-to-peer lending, namun platform ini belum terdaftar di OJK. Selanjutnya ada etika pemasaran produk, di mana sering terjadi penipuan mengenai pinjaman online. Contohnya seperti ini, ada platform yang mempromosikan tentang pinjaman online dengan peraturan yang telah ditentukan, namun setelah orang yang meminjam uang terhadap platform itu peraturannya tidak sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh peminjam. Selanjutnya poin kesimpulan dari jurnal yang telah kelompok saya bedah, di mana penelitian pada jurnal ini berkontribusi untuk mengidentifikasi masalah praktek fintech peer-to-peer lending yang ada di Indonesia, di mana dengan menggambarkan secara sistematis kesenjangan praktik pinjaman peer-to-peer lending seperti pemahaman pengguna, privasi, penggunaan data, dan perlindungan konsumen, meminimalkan penipuan, serta meningkatkan pengawasan terhadap pinjaman peer-to-peer lending di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.